Amerika Serikat hari ini terlihat seperti sopir bus antar kota yang gemar menantang semua kendaraan di jalan. Tetapi baru sadar, remnya tipis ketika turunan mulai curam. Retorikanya masih gagah, kapal induknya masih mondar-mandir di lautan. Pidato para pejabatnya masih penuh ancaman. Tetapi gudang misil mereka justru terdengar lebih kosong daripada dompet warga tanggal tua setelah bayar cicilan dan token listrik. Masalah Washington sekarang bukan lagi soal berani atau tidak menyerang Iran. Itu bagian paling mudah. Yang sulit justru pertanyaan sederhana. Kalau lawan membalas, siapa yang sanggup menahan hujan api berikutnya? Amerika selama ini terbiasa bertindak seperti maling kampung yang doyan menyatroni rumah tetangga satu persatu. Tetapi kini mulai panik ketika warga sekampung bangun bersamaan sambil membawa bambu dan senter. Stok rudal mereka menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tomahawk dan JASSMER yang tersisa tidak cukup untuk perang panjang. Sementara produksi baru berjalan lambat seperti proyek jalan raya yang tiap minggu dipasang tulisan, "Mohon maaf sedang diperbaiki." Ironisnya, negara yang gemar menjual citra sebagai polisi dunia, kini justru kesulitan mengisi ulang magazen sendiri. Lebih lucu lagi ketika melihat kondisi sekutu-sekutunya di Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Kuwait selama bertahun-tahun belanja sistem pertahanan seperti orang kalap diskon Harbolnas. Nilainya fantastis, fotonya megah, konferensi persnya penuh senyum. Namun ketika perang intensitas tinggi benar-benar datang, stok interseptor mereka ternyata bisa habis hanya dalam hitungan hari. Jadi selama ini beli pertahanan miliaran dolar itu untuk apa? Pajangan LinkedIn Kementerian Pertahanan. Di atas kertas, Patriot terlihat seperti payung super canggih. Masalahnya, payung secanggih apapun tidak berguna kalau badai datang sementara stoknya tinggal segelintir. Lalu muncul ide memperpanjang blokade ekonomi. Kedengarannya strategis, tetapi efeknya bisa seperti emak-emak komplek memutus aliran gas satu RT demi menghukum satu rumah. Semua ikut sengsara. Harga energi melonjak, inflasi merambat, rantai pasok terguncang. Negara-negara seperti India bisa terkena pukulan berat. Amerika mungkin berharap dunia akan patuh. Tetapi realitas global hari ini tidak lagi sesederhana era 1990-an ketika Washington tinggal menunjuk meja lalu semua orang diam. Pilihan berikutnya adalah mempercepat produksi senjata. Nah, disinilah drama berubah menjadi komedi satir. Amerika membutuhkan rare earth minerals untuk industri militernya, sementara Tiongkok memegang keran pasokan. Hasilnya, negeri yang selama ini paling keras bicara soal kemandirian strategis malah bergantung pada material dari rival utamanya. Retorika perang akhirnya terdengar makin aneh. Semua pihak bicara soal kemenangan, tetapi gudang amunisi menipis. Semua bicara soal dominasi, tetapi industri tidak mampu mengejar kebutuhan medan tempur. Semua bicara soal keamanan kawasan, tetapi yang paling panik justru negara-negara yang selama ini merasa dilindungi Washington. Pada titik tertentu, pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan dijadikan tumbal ketika stok mulai habis dan biaya politik membengkak? Israel? Negara-negara Teluk? Atau justru Amerika sendiri yang perlahan terseret ke lubang yang digalinya? Karena sejarah seringkali kejam terhadap imperium yang terlalu percaya diri. Mereka biasanya tidak runtuh saat kalah perang besar. Mereka runtuh ketika sadar bahwa biaya mempertahankan citra lebih mahal daripada kemampuan nyata di lapangan.